Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan dengan nama anggota Kemas Dito NIM 301 dan Grendia di Pratama 313. Saya sendiri Renfil Faraz Siswanto 316 dan Monica Nur Cahyani 319. Pertama, Mas Randy. Ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Muhammadiyah. Salah satu faktor internal umat Islam yang menjadi sebab didirikannya Muhammadiyah karena kondisi pendidikan Islam yang terbelakang. Adanya sindiran dari kaum inteligensi terhadap umat Islam sebagai umat yang kumuh dan terbelakang. Melalui pendidikan yang modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan yakin akan mampu menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Selanjutnya, munculnya lembaga pendidikan dalam Muhammadiyah merupakan wujud nyata dari gerakan dakwah praksis Muhammadiyah, sehingga kegiatan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan dakwah. Kemudian, faktor yang melatar belakangi gerakan pendidikan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islamiyah. Islam yang mempelopori pendidikan Islam modern. Salah satu latar belakang berdirinya Muhammadiyah menurut Mukti Ali ialah ketidakefektifan lembaga pendidikan agama pada waktu penjajahan Belanda, sehingga Muhammadiyah memelopori pembaruan dengan jalan melakukan reformasi ajaran dan pendidikan Islam. Saat kolonial Belanda menjajah bumi Nusantara, pendidikan Islam telah tersebar luas dalam wujud pondok pesantren, di mana Islam diajarkan di musola, langgar masjid. Sistem yang digunakan seperti sistem sorogan, bandongan, dan wetonan. Dalam sekolah Belanda, para murid tidak diperkenalkan pendidikan Islam, sehingga menjadikan cara berpikir dan tingkah laku mereka banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Melihat kenyataan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para tokoh bertekad untuk memperbarui pendidikan bagi umat Islam. Pembaruan yang dimaksud meliputi dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik. Segi cita-cita adalah untuk membentuk manusia muslim yang berakhlakul karimah, alim, luas pandangan, dan paham terhadap masalah keduniaan, cakap, serta bersedia berjuang untuk kemajuan agama Islam. Sedang dari segi teknik adalah lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pendidikan modern. Kini pendidikan Muhammadiyah telah berkembang pesat dengan segala kesuksesannya, tetapi masalah dan tantangan pun tidak kalah berat. Pendidikan Muhammadiyah merupakan bagian yang terintegrasi dengan gerakan Muhammadiyah telah berusia sepanjang umur Muhammadiyah. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Model pendidikan Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah integralistik menyatu. Cita-cita pendidikan yang digagas beliau adalah lahirnya manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Selanjutnya, metode yang ditawarkan adalah sintesis antara metode pendidikan modern barat dengan tradisional. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Kiai Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat itu. Model pendidikan yang selanjutnya menerapkan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Kita dapat melihat adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah Belanda dengan Muhammadiyah. Keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Pertama, dari sikap non-oposisional. Kedua, mendukung dan program pembaruan keagamaan termasuk di dalam pendidikan. Sikap yang akomodatif dan kooperatif memberikan ketentuan mutlak untuk bertahan hidup di tengah iklim yang sangat tidak ramah terhadap gerakan nasionalis pribumi di saat tidak satupun gerakan yang sebanding dengan dapat yang bertahan saat itu. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan dapat masuk lebih dalam lingkungan pendidikan kaum misionaris yang diciptakan oleh pemerintah Belanda yang saat itu maju ke depan dari sistem pendidikan pribumi tradisional. Pengaruh pendidikan Muhammadiyah. 1. Membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. 2. Memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah. 3. Mengadakan perubahan dalam metode pengajaran dari semula yang menggunakan metode weton dan sorogan menjadi lebih bervariasi. 4. Mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran dalam pendidikan.
Yang kelima, mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan dari yang berbentuk sekolah agama sehingga yang berbentuk sekolah umum. 6. Berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan yang terencana. Melihat ide dari Kiai Ahmad Dahlan dapat pembaruan pendidikan, Islam diharapkan memberikan suatu kontribusi besar dalam pendidikan Islam masa kini. Oleh karena itu, untuk menelusuri wacana pembaruan pendidikan, maka seringkali merujuk pada usaha beliau dalam membangun suatu sistem pendidikan. Usaha beliau dalam membangun pendidikan bisa saja menjadi simbol dari kebangkitan generasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Islam. Kondisi pendidikan saat itu terpecah menjadi dua bagian. Pertama, sistem pendidikan Belanda berbentuk sekuler dan tidak memperhatikan ilmu-ilmu agama. Kedua, pendidikan lokal pesantren lebih menekankan pada ilmu keagamaan. Silakan Mas Randy. Dalam tekad tersebut yang dimaksud dari cita-cita yaitu mampu membentuk umat Islam yang berakhlak mulia, alim, memiliki pandangan yang luas, serta paham masalah keduniaan. Sehingga dalam konsep cita-cita tersebut mampu menciptakan ulama intelek serta intelek ulama. Sedangkan dari segi teknik lebih condong pada cara-cara penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut, Muhammadiyah menyempurnakan kurikulum pendidikan Islam dengan cara memasukkan pelajaran-pelajaran agama ke sekolah umum, serta pengetahuan umum ke dalam sekolah agama. Untuk mewujudkan sebuah pembaruan dalam pendidikan Islam, Muhammadiyah telah mendirikan madrasah-madrasah dan pesantren dengan kurikulum memasukkan ilmu pengetahuan umum dan modern, serta mendirikan sekolah-sekolah umum yang menggunakan sistem kurikulum memasukkan pelajaran-pelajaran agama di sekolah umum. Muhammadiyah juga memperkenalkan pondok pesantren dengan organisasi, administrasi, serta cara-cara penyelenggaraannya. Karakteristik dari lembaga pendidikan Muhammadiyah yakni Hizmet the Quran, yang merupakan suatu integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah menggunakan sekolah umum sebagai tahap awal guna mendorong etos belajar keagamaan, merupakan suatu integrasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah menggunakan sekolah umum sebagai tahap awal guna mendorong etos belajar keagamaan serta pengkajian ajaran-ajaran agama Islam. Sekian materi dari yang kita sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Monica dan Mas Kemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Dito Fatahilal Fitrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian pengelolaan lembaga pendidikan. Yang pertama, pimpinan Muhammadiyah berhak mengatur penyelenggaraan lembaga pendidikan, sehingga setiap pengelola, kepsek atau rektor harus tunduk pada aturan organisasi. Yang kedua, pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem subsidi silang, sehingga sekolah atau PTN yang kaya atau memiliki dana cukup dapat membantu sekolah yang miskin atau kekurangan dana, dengan diatur oleh pimpinan Muhammadiyah. Yang ketiga, semua aset yang dimiliki oleh lembaga pendidikan adalah milik persyarikatan, sehingga apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan penutupan, maka semuanya kembali menjadi milik Muhammadiyah. Yang keempat, pengelolaan amal usaha. Yang nomor 4 ini termasuk lembaga pendidikan bertanggung jawab kepada pimpinan Muhammadiyah. Lembaga pendidikan Muhammadiyah di Indonesia itu ada 5. Yang pertama, TK Aba Aisyah Bustanul Atfal. Yang kedua ada SD atau MI Muhammadiyah. Terus yang ketiga ada SMP atau MTS Muhammadiyah. Yang keempat ada SMA atau MA Muhammadiyah. Yang kelima ada perguruan tinggi Muhammadiyah, universitas, sekolah tinggi, akademi, institut, dan lain-lain. 3ABA itu sendiri adalah sebuah singkatan untuk menyebut Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal.
Definisi TK ABA sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan untuk anak usia dini yang fokus memberi pendidikan modern namun tetap berlandaskan nilai-nilai luhur keagamaan Muhammadiyah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah yang harus dipertegas menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ada tiga pendidikan yang harus dipertegas, yaitu yang pertama pendidikan akhlak, yang kedua pendidikan individu, dan yang ketiga pendidikan sosial. Yang pertama, pendidikan akhlak adalah yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karakteristik paling penting dari pendidikan akhlak dalam Islam adalah digariskannya aturan-aturan moral penggunaan pengetahuan. Akhlak merupakan senjata untuk meraih sebuah kesuksesan. Pengetahuan yang tinggi tanpa dibarengi dengan akhlak yang mulia, maka tidak menutup kemungkinan justru akan menelanjangi manusia dari hal-hal etika dan kesopanan. Sedangkan akhlak dalam pandangan Barat identik dengan makna etika dan moral, di mana manusia dituntut mempunyai sifat-sifat mulia tanpa harus sepenuhnya menghilangkan sifat-sifat yang buruk seperti rasa benci dan marah agar manusia dapat menegakkan suatu keadilan. Yang kedua, pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Pendidikan individu ini sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir. Orang yang cerdas adalah orang yang memiliki bakat cerdas dan bakat tersebut telah terasah melalui proses yang disebut pendidikan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengubah perilaku. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah perilaku seseorang dari yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan fisik, mental, dan spiritual. Yang keempat, sebagai sarana untuk mempersiapkan masa depan. Yang kelima, sebagai sarana mengembangkan kepribadian. Dan yang keenam, membantu seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang yang terdidik dengan baik akan memungkinkan baginya untuk memiliki kemampuan adaptasi yang baik pula terhadap sebuah perubahan. Dan yang ketiga adalah pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Pendidikan sosial merupakan suatu proses yang sengaja diusahakan di dalam masyarakat untuk mendidik dan membina, membimbing dan membangun individu dalam lingkungan sosial supaya bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan. Nilai-nilai sosial ini juga memiliki fungsi umum di masyarakat. Contohnya, nilai sosial berfungsi sebagai alat solidaritas dan sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan dengan daya mengikat tertentu agar orang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Selanjutnya adalah kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Yang pertama, melahirkan para cendekiawan. Yang kedua, membantu pemerintah dalam rangka mencapai masyarakat yang berpendidikan dan bebas dari kemiskinan. Yang ketiga, mengembangkan dan membentuk inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, mendirikan sekolah-sekolah umum dengan memasukkan ke dalamnya ilmu-ilmu keagamaan. Yang kelima, mendirikan madrasah-madrasah yang juga diberi pendidikan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan umum. Jadi, dapat kita simpulkan dari penjelasan kami tadi, tujuan utama berdirinya Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Selain itu, tujuan organisasi ini adalah mewujudkan umat Islam yang cerdas dan berwawasan kebangsaan. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.